malam ini dari kitab Rut pasal 1 ayat 1. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada perang di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Dua, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai daerah Moab, dilah mereka di ayat 3. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan dua anaknya. 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orah, yang kedua bernama Rut. Mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5. Lalu matilah keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Amin. Amin. Ayat ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Ayat 8, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ayat 9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat 10, dan berkatalah kepada tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Amin. Ayat 11, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ayat 12, pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, ayat 13, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Amin. Roh 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati. Di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bukan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ayat 19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu,
karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang baik kepada aku. Amin. Lanjut aku ya. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Lanjut ya, Bu. Ya, Ruth bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang anak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Namanya Boas. Maka Ruth, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 3, pergilah ia. Lalu ia sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Amin. Bu Martence. Bu Martence. Ya, Ya, Bu. ayat. Ya, silakan. Ayat 4. Ya. Ayat 4. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ayat 5. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Ayat 6. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Ayat 7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Ayat 8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Amin. Ayat 9, lihatlah ladang tempat mereka menuai dan ikuti perempuan-perempuan itu. Aku telah memperingatkan hamba-hambaku lelaki supaya jangan mengganggumu. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh hamba-hamba itu. Ayat 10, lalu Ruth sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa engkau bermurah hati kepadaku dan memperhatikan aku, padahal aku orang asing? Ayat 11, Boas menjawab dia, telah diceritakan orang kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu. Bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu, lalu pergi kepada bangsa yang dahulu tidak kau kenal. Ayat 12, kiranya Tuhan membalas perbuatanmu, kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ayat 13, kemudian Ruth berkata, engkau sungguh bermurah hati kepadaku, Tuhan, sebab engkau menghibur hatiku dan perkataanmu menenangkan hambamu ini, padahal aku tidak setara dengan seorang pun hambamu perempuan. Amin. 14. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini.
dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu. Dan Boas menunjukkan ber- bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang. Bahkan ada sisanya. 15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. 11. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. 17. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. 18. Diangkatnya lah itu lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Amin. 19. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. 21. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. 22. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. 23. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Amin. Rut 3 ayat 1. Rut dan Boas di tempat pengerikikan. 1. Lalu Naomi dan mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? 2. Maka sekarang bukanlah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu. Adakah sanak kita, dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengerikikan. 3. Maka mandilah dan beruraplah pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum selesai makan dan minum. 4. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. 5. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Amin. Bu DP dulu ya. Bu DP baru Bu Herlina. Silakan Bu DP. Oke, yang keenam ya. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. 7. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. 8. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. 9. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. 10.
Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Amin. Ayat 11. Oleh sebab itu, oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. 12. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. 13. Tinggallah di sini malam ini. Dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. 14. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. 15. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Amin. Ibu Gabriel, ikut baca. Ibu Gabriel, lanjut ke Bu Mensi ya. Kalau gitu, Bu Mensi ayat 16. Iya Oh, Bunda, jaringan Bunda. Yang ya berapa silakan. Bunda? Ya, Bu Gabriel, Rut 3 ayat 16 sampai 18 saja. Oke. 3:16 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar celai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Amin. 4, pasal 4 ayat 1 sampai 5. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu bahwa tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Amin. Ayat 6, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." 7, beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan
kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu 8, lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. 9, kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga 10, juga Ruth perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan semua orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari para warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Amin. Eda Sinta, ayat 11. Eda Sinta ikut baca di unmute. Ya, ikut Eda. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan pada tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumah itu sama seperti Rahel dan Lea yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Ayat 12, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda itu. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau. Pada hari ini engkau seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi Amin, Eda. Amin. Oh ya, terima kasih, Eda. Lanjut, Bu Hartika 16 sampai 22 ya. Ya. Bu Hartika. Oh, ini ya. Oh, apa namanya? Mental. Ada nggak sih? Aku nggak lihat. Oke, mental kayaknya. Bu Grace ya. Ibu Grace ikut baca? Iya, Ibu. Ya, 16 sampai 22 ya. Ya. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan bersaat teduh sejenak ya. Masih ada, Bu. Itu Belum selesai. belum selesai. Ada, masih banyak. Masih 18, 19. Iya. Sampai 22, Bu Grace. Jadi dialah ayah Isai, ayah Daud. Silsilah Daud belum? Iya, Iya. siap Ibu ya. Oh, kok salah saya. Silsilah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud. Amin.
Amin. Baru terakhir. Baik, ibu-ibu, kita akan bersaat teduh ya. Kita bertanya pada Roh Kudus, rema apa yang Roh Kudus tanamkan di dalam hati kita untuk siap kita sharingkan satu sama lain. Iya, baik ibu-ibu. Ya, kita sudah selesai membaca 4 pasal ya. Memang sedikit sekali. Ini kisah mengenai Rut adalah kisah yang luar biasa ya. Bagaimana mengisahkan kesetiaan seorang Rut ya. Seorang perempuan Moab ya. Setia kepada ibu mertuanya Naomi ya. Setelah keduanya menjanda ya. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar. Silakan ibu-ibu siapa yang mendapat rema, pembelajaran atau apa yang kita pelajari dari Ruth dan Naomi ini ya yang bisa kita pakai sebagai pegangan dan saya percaya kita bisa menjadi Ruth seperti Ruth yang kita baca saat ini. Silakan ibu-ibu. Mungkin ada yang mau sharing rema? Rut 1, 2, 3, sampai 4. Silakan, siapa mau mulai duluan? Bu Pita kah, Bu Pensi, Bu Sinta. Saya akan dulu. Oh ya, silakan Bu Ida. Saya dapatnya malam hari ini lumayan banyak sih. Tapi yang pertama itu saya mau bicara tentang Elimelek nih. Ini kenapa terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan ini? Yaitu berawal dari keputusan yang salah yang diambil Elimelek. Elimelek ini di sini itu dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami. Jadi dia yang berhak mengambil keputusan yang di ayat 1. Dan pasal 1, Elimelek mengajak istri, anak-anak dan menantunya pergi ke Moab karena pada saat itu di Bethlehem terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Dan akhirnya Elimelek ini tidak betah kali ya karena kelaparan yang dahsyat itu. Akhirnya dia mengajak semua keluarganya pindah ke Moab. Dan yang saya lihat setelah mereka sampai di Moab, maka terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan. Dan itu berawal dari keputusan yang salah, yang tidak bertanya kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Seandainya kalau waktu itu terjadi kelaparan, Elimelek tetap setia sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan, tidak mungkin terjadi peristiwa itu. Nah, itu diceritakan ketika dia sampai di Moab, terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu Elimelek meninggal dan bahkan kehilangan 2 anaknya laki-laki. Jadi saya lihat di sini keputusan yang kadang kita pikir itu akan menguntungkan, ternyata tidak bagi Tuhan. Dan akhirnya kehilangan semuanya di situ. Dan saya lihat di sini bahwa tapi di situasi yang sangat menyedihkan itu yang diceritakan tadi, Naomi sampai marah
harus disebut dia sebagai marah karena dia sangat sedih karena harus kehilangan anaknya laki-laki bahkan suaminya sendiri karena keputusan yang salah. Jadi dilihat di situ bahwa keputusan sekecil apapun kita harus bertanya sama Tuhan. Jangan sampai apa yang menurut kita ini benar ternyata membawa kita kepada lubang atau kejatuhan yang dialami oleh Naomi sendiri sama Ruth. Dan sampai di Moab itu mereka mengalami masa di mana kesulitan hidup yang mereka alami bukannya kehidupan mereka berbalik menjadi baik tapi malah tambah buruk. Dan berjalannya waktu mereka kembali ke Bethlehem. Dan di pasal 2 ini yang saya lihat ketika mereka kembali ke Bethlehem sampai diceritakan Ruth sampai harus bekerja keras. Dan saya lihat di situ di pasal 2 ini tentang pemeliharaan Tuhan. Di balik semuanya yang sudah terjadi atas keputusan yang salah, Allah tetap setia. Sekalipun manusia sudah mengkhianati Allah, tidak setia, sudah tidak percaya, tapi Tuhan tetap setia. Walaupun di tengah manusia yang mengambil keputusan dengan cara yang keliru, tapi Tuhan tetap setia. Sehingga di pasal 2 itu terjadi pemeliharaan Tuhan dan pemulihan. Sehingga ketika mereka kembali ke Bethlehem, Ruth bertemu dengan Boas. Tiap hari Ruth bekerja keras dari pagi sampai petang. Dan akhirnya bertemu dengan Boas yang saya lihat tadi di pasal 14 ini. Ayat 14 yang pasal 2 ayat 14 itu sangat luar biasa. Itu menandakan pemeliharaan Tuhan. Dan Boas tidak melihat Ruth itu sebagai orang miskin, sebagai janda. Tetapi Boas melihat Ruth dari kesetiaannya. Kalau dilihat dari pemungut jelai itu, bulu jelai itu dikatakan itu orang yang sangat miskin. Dan itu makanan pokok orang Bethlehem. Dan itu kalau dilihat ya itu kalau kita manusia yang sekarang itu kayak orang yang tidak layak dikatakan harus sampai mengut itu. Tapi Ruth tetap setia dengan itu. Dia setiap pagi dia bekerja keras terus sampai tidak istirahat. Dia berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan dia sama mertuanya Naomi. Tiap hari dan akhirnya Boas melihat kesetiaan Ruth. Dia kerja keras. Dan itu terjadi, yang saya lihat itu di pasal 2 itu pertemuan Ruth dan Boas itu bukan kebetulan. Tadi dikatakan di pasal 3 atau pasal 4 itu Boas dijuluki sebagai penebus. Nah, yang tadi pertama saya katakan bahwa di tengah kekeliruan manusia, keputusan manusia, Allah masih peduli. Jadi Tuhan sudah menyiapkan dan akhirnya ketika Ruth bertemu dengan Boas terjadi pemeliharaan Tuhan dan akhirnya Ruth menikah dengan Boas. Dan itu bukan cuman kebetulan, tapi itu memang cara Tuhan bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang taat dengan hal-hal yang sekecil apapun. Jangan kita pikir, oh kita cuma kerja sebagai pemungut kayu kering kah, atau sebagai ART kah, jangan kita melihat itu, tapi kita harus melihat fokus kepada tujuannya Tuhan. Kita harus fokus kepada pemeliharaan Tuhan. Dan yang saya lihat Ruth ini memang luar biasa. Dia tidak melihat kalau kita di manusia ini pasti memandang rendah Ruth. Kita memandang rendah Ruth, tapi Boas sebagai bos besar ya, sebagai CEO ini dikatakan CEO, dia nggak pernah memandang rendah Ruth, tapi dia malah mengundang Ruth makan bersama di rumahnya. Itu yang saya lihat bahwa kesetiaan sekecil apapun itu Tuhan sangat menghargai. Jadi jangan sia-siakan apapun yang kita lakukan, mau besar atau kecil, tetaplah setia. Itu aja sih dari saya, Kak Juli. Tuhan berkati. Luar biasa, Ida ya. Tadi tuh keputusan sekecil apapun, ya kita hendaknya belajar bertanya kepada Tuhan gitu ya. Sekecil apapun ya, jangan sampai nanti kayak kisah di pasal 1 tadi ya, membuat satu keputusan ternyata ketika membuat keputusan tidak melibatkan Tuhan, lihat apa yang terjadi gitu ya. Lalu di pasal 2 luar biasa ya, tadi kita belajar mengenai Ruth dan si Boas ya. Ini tadi si Eo ini menarik nih.
Ya kalau kita yang suka-suka ngelihat itu yang apa film-film apa yang Korea ya atau film apa sih itu Cina atau Korea tuh banyak CEO yang menyamar. Nah, itu ya itu Boas itu tadi ya dia ya justru dia melihat ke hal yang kecil-kecil gitu ya melihat yang seperti Ruth gitu ya yang dilihat manusia dia nggak berpangkat dia hebat tapi CEO yang sering kita lihat itu justru memperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, memang berkat yang kita bisa pelajari dari sini yang bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah mengenai tadi itu kesetiaan ya, bahwa kesetiaan itu tidak akan pernah sia-sia gitu ya. Kesetiaan tidak akan pernah sia-sia. Akan ada berkat yang mengikuti ketika kita setia. Dan tadi mengenai kata-kata kata kebetulan. Bahkan Tuhan pun bisa bekerja melalui kebetulan tadi itu ya dan bagaimana pada akhirnya kita bisa melihat eh Ruth ya, nasib Ruth ya. Dia dinikahi kan sama siapa tadi? Si Boas ya. Boas. Nah, itu ya. Itu luar biasa ya. Jadi Tuhan pun bisa bekerja dengan kata-kata kebetulan tadi. Baik, terima kasih Bu Ida. Ini semangat ya ibu-ibu ya. Kita harus belajar tetap setia dan terus mau bertanya kepada Tuhan mungkin untuk segala sesuatu yang bahkan dengan perkara sekecil apapun gitu ya, bertanya kepada Roh Kudus ya, belajar untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Baik, terima kasih Ibu Ida. Silakan yang lain. Jika ada yang mau sharing atau bersaksi juga boleh ya, tapi terkait dengan yang kita baca ya, pasti banyak nih ibu-ibu nih yang punya pengalaman yang seperti yang dialami oleh Ruth dan Naomi. Silakan. Atau jangan-jangan ada yang menjadi CEO di sini, seperti si Boas mengamat-ngamati. Ibu Mary, Ibu Mary Karukun mungkin Karurukan. Nah, Ibu Mary Karurukan. Shalom Ibu Mary Karurukan. Ibu Mary dari mana nih Bu Mary? Saya sih sudah tahu Bu Mary, tapi ini banyak ibu-ibu kayaknya yang belum kenal sama Bu Mary. Shalom Bu Mary, Ibu. iya Shalom Selamat dibuka dibuka apanya Bu? Apa kamera biar ibu-ibu bisa kenal Bu Mary. Maaf. Saya Nah, Ibu dari Mary. Toraja. Saya dari Ah, Toraja, Sulawesi oh, Selatan, di Kota oh, Rantepao. Iya, oke. mohon Iya, maaf. salam kenal Ibu Mary. Salam kenal Ibu. Salam kenal Nama semua. saya Ibu Cinta Ruang Salam dari Medan. kenal. Nah, di sini ada juga dari Sulawesi loh, namanya Bu Marina Kamagi nih di sini. Tapi Bu Marina Sulawesi mana ya? Agak 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 jauh kayaknya ya Bu Marina Utara, ya. utara. Sulawesi Manado Utara, Bu. itu, Oh, Manado Sulawesi saya. Utara. Barat. Saya Sulut, Bu. Saya Sulawesi Selatan. Kalau dari Makassar masih 8 jam naik bus. Waduh, Eh, Di jauh Rantepao, sekali. iya. Iya, Jauh Ibu. sekali rasanya ya kita ya Dan dari saya harus naik pesawat, Bu. Iya. Oh iya. Tapi Bu Mary kalau ke Jakarta nanti atau bisa singgah ke Bali ada saya. Kalau ke Jakarta, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi ada semua ibu-ibu yang di sini nih. Semuanya Iya, di amin. Jabodetabek Makasih. tersebar-sebar ya. Benar-benar. Iya, Ya, makasih. mungkin Bu Mary ada rema yang mau disampaikan atau kesaksian boleh ketika kita membaca Menyimak firman. aja. Saya menyimak dulu, Ibu. Iya. Oh ya, baik Ibu Iya, Mary. iya, Ibu sedikit Pita, saja. Yang silakan. Ibu Pita seperti yang mungkin mau. disampaikan Ibu Ida tadi, yang Oh masalah ya. kesetiaan, kesetiaan dari Ah, Ruth. mm-mm. Saya bahwa Tuhan yang Tuhan inginkan dari kita itu ya hanya satu, kesetiaan, kesetiaan kita kepadanya, bagaimana kita setia adanya, dan itu ditunjukkan digambarkan dari sikap Ruth kepada mertuanya. Mungkin gambaran kita bagaimana kita harus setia walaupun dalam pergumulan seberat apapun, tapi ketika hati kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan pun akan setia memberikan, mengaruniakan kita kasihnya, kemurahannya. Ya, demikian sedikit saja dulu. Ya Ibu Mary, terima kasih. Ya ya, setia ini ya. Perkara setia. Perkara setia, setia dari hal-hal yang kecil dahulu. Ayo ini anaknya, saya mute dulu. Tunggu. Halo Ibu Rahayu, kami sudah selesai dan kami sekarang sharing rema. Baca sendiri ya, Rut 1 sampai 4 ya. Kalau ada rema boleh Oke. di-share. Thank you.
Silakan ibu-ibu lain, mungkin ada yang mau sharing Rema, boleh. Bu Pita mau sharing kah atau Bu Saryana, Bu Cornelia, Bu siapa lagi nih? Mungkin Herlina, Bu Mensi, Bu Grace, monggo. Atau Bu Ati. Halo Bu Juli. Ya, Bu Mensi silahkan. Iya, kalau kita baca kitab Rut ini mungkin kita sudah bolak-balik membacanya ibu-ibu ya. Jadi banyak hikmah yang diambil dari situ. Contoh Rut ya yang em, menantu yang sangat luar biasa ya. Seperti tadi Bu Ida sudah katakan ya bahwa di situ juga ada roh kerendahan di sana ya Bu Juli. Terus ketaatan di situ juga. 1001 ya, zaman sekarang ada menantu yang begitu tunduk dan taat. Tapi karena mungkin ketika dia menikah dengan suaminya kan ibu mertuanya sudah tanamkan firman, terus mungkin setiap hari. Jadi dari situ dia juga tahu bahwa iman dari mertuanya itu yang diikuti gitu Bu Juli. Dan menarik juga ya, kalau memang karena kita sudah sering baca dan mendengar, jadi akhirnya kita termasuk saya juga merasa wow luar biasa. Ruth ini menjadi contoh dan teladan untuk kita semua. Itu aja Bu Juli. Ya, terima kasih ya Bu Mensi ya. Memang ya begitu ya kita sering dengar kadang-kadang bahkan banyak ya ketidakcocokan antara menantu dan mertua ya itu kayak sudah rahasia umum di rumah tangga manapun. Tetapi Ruth ini adalah seorang menantu yang luar biasa ya. Dia setia ya, dia tetap bareng gitu loh sama Naomi padahal sudah sama-sama menjanda. Dia benar-benar setia dan menyayangi ibu mertuanya Naomi ya. Nah, di sini siapa ibu-ibu? Ada nggak yang seperti Ruth kompak sama ibu mertuanya atau malah sebaliknya tertekan kalau ada ibu mertuanya? Itu ya. Bu Pita mungkin mau sharing, siapa tahu pengalaman menjadi Ya, mertua. enggak. Saya memang dari tadi mengamati ya Bu ya, bagaimana seorang Naomi dengan menantunya, ngebela menantunya luar biasa. Tetapi sebaliknya juga, Ruth begitu apa ya, begitu baik sekali sama mertuanya luar biasa. Bahkan saya rasa untuk sekarang ini nggak akan ada seorang menantu yang mau jadi ya seperti pembantu ya lebih rendah ya mau mencari itu kan sebenarnya jelai itu kan bukan jelai yang utuhnya tapi bekas-bekasnya gitu yang dibuang orang di apa dipungut sama Ruth ya luar biasa gitu. Tapi satu hal yang saya lihat bagaimana Naomi dibilang kan orang bersorak-sorak Naomi balik tapi apa katanya? Jangan sebut nama aku Naomi tapi sebutlah Mara katanya. Sepertinya marah itu artinya kepahitan ya Bu mungkin ya. Saya nggak tahu deh. Apa kenapa dia marah dipanggil marah Bu? Itu yang saya pengen tanya Bu. Ya betul, kepahitan. Oh gitu. Jadi Naomi itu punya kepahitan karena suaminya diambil, anak-anaknya diambil. Tapi walaupun dia punya kepahitan, dia tidak menunjukkan kepahitan dengan membalaskan dirinya kepada orang lain. Tetapi dia justru di saat dia kepahitan, dia mengatakan kepahitannya, tetapi dia menunjukkan kasihnya terhadap mantunya yang luar biasa. Dan sebaliknya mantunya juga begitu mencintai mertuanya. Sehingga mertuanya ngebelain menantunya bagaimana ya saya menaikkan derajat mantu saya ini. Yaitu Tuhan punya rencana yang luar biasa juga buat Ruth melalui pengalaman hidup yang luar biasa, ketaatannya yang luar biasa. Tuhan melihat di sini bagaimana Ruth begitu taat ya terhadap sepertinya kalau saya nggak salah Bu ya, Ruth ini bukan seorang pengikut Kristus, pengikut Tuhan ya Bu ya.
orang Moab gitu kalau nggak salah ya Bu ya. Tetapi dia mengikuti kepercayaan mertuanya gitu ya, taat kepada mertuanya, sehingga Tuhan melihat dia dan dia diberi kalau apa ya, perumpamaan gini, habis gelap terbitlah terang gitu ya. Setelah Ruth mengalami kehidupan yang luar biasa, Tuhan memberi janjinya bagi orang yang taat. Tuhan menjanjikan akan diberi suatu kebahagiaan yang luar biasa dengan dia dipertemukan dengan caranya kepada Boaz yang penebus mereka. Jadi Ruth menjadi istri yang tunduk kepada Boaz sehingga Boaz mengambil dia sebagai istrinya. Habis gelap terbit terang itu terjadilah terhadap Ruth. Demikian Bu. Ya, makasih Bu Pita ya. Jadi saya tadi cari, memang si Ruth berasal dari Moab. Jadi kemungkinan besar memang di awalnya dia menyembah dewa-dewa Moab gitu ya. Jadi bukan Allah Israel. Lalu waktu dia ikut Naomi, Ruth berkata kan, Allahmu lah Allah ya. Jadi kemudian Ruth meninggalkan kepercayaan lamanya dan dia memilih percaya kepada Allah yang disembah oleh Naomi ya, yaitu Allah Israel. Nah, kita juga bisa lihat di sini kan, ternyata Ruth ini apa ya? Dia itu eh benar-benar kayak kepercayaan dia bukan sekedar ikut-ikutan ya, tapi dia menunjukkan apa ya? Kesetiaan penundukan kepada Naomi ya. Tadi kebalik ujung-ujungnya lagi saya perhatikan ya dari yang ibu-ibu katakan tadi ya, sharing Rema itu kesetiaan, lagi-lagi soal kesetiaan, lagi-lagi soal kesetiaan. Kesetiaan itu membuahkan hasil yang manis gitu ya. Walaupun di tengah-tengah kesulitan ya. Jadi kan Ruth mengalami kesulitan, tetapi dia belajar setia dan kita lihat ternyata buah kesetiaan itu di tengah kesulitan atau badai seperti apapun, Tuhan itu ini tidak akan dia akan perhatikan itu semua gitu ya. Seberapa kuat kita tahan terhadap kesulitan yang kita hadapi dan itu ternyata berbuah manis. Saya harap itu pun terjadi di dalam hidup kita ya ibu-ibu ya. Kita punya masalah pribadi masing-masing, punya pergumulan masing. Ya, Bu Pita? Bahkan dari situ, dari Ruth inilah turunan itu ya, turunan silsilah raja-raja itu lahir ya Bu ya. Ya, ya benar. Tadi kan silsilahnya kan udah kita baca kan? Ya. Yesus Kristus sampai Yesus Kristus ya. Ya. Iya. Ya, luar biasa ya, ibu-ibu ya. Kita tetap semangat ibu-ibu, walaupun di tengah badai, kita setia, kita lihat Ruth ya. Kita lihat Ruth, bagaimana Ruth ini orang yang luar biasa, perempuan hebat kalau menurut saya. Sama kayak kita perempuan hebat semua ya. Amin. Pun badai menggoncang seperti apapun, ketika kita kuat dan kita percaya dan setia pada perkara yang kecil-kecil aja lah misalnya itu ya. Tuhan akan perhitungkan semua ya. Amin. Kita akan sembuh. Bu Saryana juga pasti sembuh, sehat dalam nama Tuhan Yesus ya. Saya. Amin. Yang lain silakan. Amin, amin, Apakah amin. ada? Bu Eti, setia lagi nih. Jangan-jangan. Yuk, lanjut. Kalau saya ngambil di Rut 3 ayat 10. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Puji Tuhan. Rut, orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dipilih Tuhan. Dirancangkan Tuhan yang terbaik buat dia. Di awal adalah kesedihan, kesesakan,
segala kepedihan hati mereka pikul ya, mertuanya dan adik kakak. Tetapi di balik semua itu ada rancangan Tuhan yang terindah, yang terbaik untuk Naomi dan Ruth. Dan Ruth nurut kepada mertuanya untuk dijodohkan dijodohkan kepada Boas. Dan Boas ini bukan orang muda. Bukan orang muda, tetapi dia adalah saudagar kaya. Kata Ibu Ida, CEO katanya ya. Pemilik lahan jelai gandum. Kebun yang luas dan banyak karyawan-karyawannya yang menyabit jelai-jelainya. Disitulah rancangan Tuhan dimulai ketika Naomi menyuruh untuk mendekati Boas dan tidur masuk ke tempat pengirikan. Di sanalah memang tidak terjadi apa-apa, tetapi dia memperhambakan diri, minta Boas mengembangkan sayapnya untuk melindungi hambanya ini. Di ayat 9 ya. Dan Boas mengambil keputusan untuk mengambil Ruth sebagai istrinya, itu pun dengan tata cara yang aturan yang tepat ya, tidak asal ambil. Puji Tuhannya, Ruth sangat diberkati Tuhan dan Boas juga menerima dengan tangan terbuka kedatangan Ruth kepada Boas, membuahkan hasil yang luar biasa, diterima oleh Boas dan menjadi istri, juga melahirkan seorang anak. Jadi Ibu Pita udah katakan dari habis gelap terbitlah terang, dari kesedihan terbitlah sukacita yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita sedang ada di dalam penderitaan, sedang ada di dalam kekalutan, sedang ada di dalam pergumulan, ingat ada Tuhan yang tetap menyertai kita, yang tetap membimbing kita, menunjukkan jalan-jalan ke arah yang tepat. Disitulah yang tidak kita pikirkan. Rancangan-rancangan Tuhan, pekerjaan Tuhan itu nggak bisa kita tebak seperti apa. Yang jelas, kita tetap setia. Seperti di awal Ibu Ida sudah singgung. Terima kasih Bu Joli. Amin. Terima kasih Bu Eti ya. Lagi-lagi ya. Tadi ini si Naomi lagi, Ruth ya. Ruth itu mengikuti arahan Naomi dengan penuh kepercayaan. Luar biasa ya, kok bisa ya ada gitu loh. Perempuan itu yang manut banget ya. Nggak seperti zaman sekarang itu, saya cuma penasaran, ada nggak sih yang menantu disuruh ini oke, disuruh itu iya gitu ya. Kayak maksudnya tuh dia nggak ngikutin pikirannya gitu ya. Itu tuh luar biasa loh si Ruth itu. Jadi ketika dia mengikuti arahan Naomi, ya di sini kita lihat bagaimana ya kita belajar gitu ya, belajar mendengar dan taat pada sesuatu ya yang bijak tentunya ya. Naomi ini kan kalau menurut saya dia seorang mertua yang bijak karena dia memikirkan juga nasib Ruth gitu ya, dan kemudian berbuah hasil ketika Ruth ini ada penundukan diri, saya lihat itu pada si Naomi, lalu hasilnya itu tadi. Habis gelap terbitlah terang. Ada Cinderella gitu ya. Cinderella sepatunya udah ditemukan, lalu dipasang deh ke si Ruth ya. Akhirnya happy ending dah. Amin, amin. Itu luar biasa ya. Terima kasih Bu Eti ya. Oke, ada yang lain Ibu-ibu? Bu Saryana mau berbagi? Ya, Bu Sudah Ati, jelas, Bu. silakan. Silakan Bu Ati. Satu hal yang saya lihat, komitmen Ruth. Ruth itu di Ruth 1 ayat ayat 16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau
dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu Itu Allah. tadi. Komitmen. Luar biasa, ya. Luar Jadi biasa, ya. pokoknya dia tunduk sama Betul, Naomi. Karena komit. Iya, Itu itu aja. luar biasa. Iya, makasih Bu Ati ya. Luar biasa, makanya ada nggak ini kita ibu-ibu di sini yang seperti Ruth? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Saya ragu. Ada lah kita, Bu. Siapa Bu Eti? Jangan-jangan Bu Eti Kalau nih kita ya. sih Bu banyak Eti, zaman kita. Bu Eti kayaknya, Bu Eti kayaknya. Bu Eti ini kan salah satu dari sepanjang cerita kayaknya yang ini Bu ya. Bu Eti kan Ruth Iya. juga. Bu Eti loh ibu-ibu. Kita tahu kisahnya Bu Eti nih. Dia Ruth generasi angkatannya Bu Eti. Nggak tahu kalau yang angkatan-angkatan sekarang ini. Mudah-mudahan ada Ruth masa kini ya, yang benar-benar ada penundukan diri gitu ya, sehingga itu habis gelap terbitlah terang. Bu Eti Amin. tengok jadi juragan apa sekarang nih kan, entah di mana-mana ini. Amin. Langsung dilamar sama CEO gitu loh. Jadi kalau mau jadi seperti Ruth, mulai dari kita. Yes. Iya, Betul. benar. Itu Ibu ya tadi. banyak, tapi banyak mengatakan katanya mertua saingan katanya gitu ya. Masa bilang saya dulu bingung Bu apa ya maksudnya mertua jadi saingan gitu. Saingan kita katanya. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Nah, Bu Pita sudah pengalaman jadi mertua, bagaimana pengalamannya, Bu? Tapi nggak sempat kenal mertua, sudah nggak ada dua-duanya waktu saya menikah. Oh, Jadi kalau nggak, menantu belum. belum ya. Oke, ini Bu Cornelia nih yang sudah punya menantu nih, gimana pengalamannya? Perlu di Ibu Eti kan Pengalamannya. menjadi Naomi dulu deh. Eh, Pengalaman menjadi Oke, Naomi dulu deh. pengalaman jadi Naomi. Yaitu kalau kita sayang sama anak kita, kalau kita nggak mau konflik sama anak kita, ya terima aja mantu kita apa adanya. Itu aja. Setuju. Ya kan? Gitu ya, bener, bener, Daripada betul, nanti kita komplain, terus Betul. yang ada malah kita dilawan sama anak kita kan lebih sakit hati ya kan? Nggak enak ya. Jadi Iya, mendingan Bahaya. ya sudahlah, mengalah damai ya. aja deh. Damai Oh, damai di diri kita, damai di sekitar kita. amin. Itu Iya, aja, betul, amin. betul, betul, betul. Iya, benar. Supaya tetap tenang ya, aman, damai ya, tidak terjadi apa-apa. Yes. Ini Cari aman, cari aman. cari aman. cari aman. Setuju, setuju. Para mertua-mertua kalau kumpul nanti ceritain menantunya ini. Aduh, mau tahu rootnya ada di mana ini ya. Tapi ya gitu ya. Jadi Naomi ini memang harus mendidik juga ya, mendidik supaya menghasilkan Betul. root generasi root yang baru ya. Betul. Baik, apakah ada lagi? Kalau tidak mungkin Ibu Dede. Ibu Hadir, Dede. hadir, Nah, silakan Bu Dede. Ini Bu Dede, hadir. monggo. Seru Malam nih ya Bu. teman-teman. Ruth. Saya bilangnya teman-teman aja ya ibu-ibu yang luar biasa ini soalnya. Yang mau datang berkunjung di Zoom pada malam hari ini itu luar biasa. Amin. Tidak semua orang kan punya hati untuk datang dan baca gitu kan. Tadi saya dengerin semua sharing ibu-ibu dari mulai Ibu Ida, terus Ibu Eti, terus Ibu Ati, Ibu Pita. Sebenarnya udah bisa digabungin sih. Cuma saya di sini ada satu penekanan. Segala sesuatu yang kita lakukan ada konsekuensinya. Nah, ketika Elimelek mengambil keputusan keluar dari Israel karena ada kelaparan, tujuannya mungkin baik. Dia nggak mau keluarganya itu menderita. Tapi ketika dia melakukan segala sesuatu berdasarkan feelingnya dia, emosinya dia, kedagingannya dia, pasti ada konsekuensi. Konsekuensinya ya harus diterima. Nah, karena konsekuensinya itu akhirnya para laki-laki di keluarga itu mati semua gitu. Entah dengan berbagai macam cara.
Bisa penyakit, bisa apapun itu kan. Nah, itu konsekuensi. Dan yang harus menanggung konsekuensi karena Elimelek dan Naomi itu menjadi satu daging, konsekuensi itu harus diterima oleh Naomi. Awalnya dia merasa sedih, dia berniat untuk pulang gitu kan. Nah, ketika Naomi berniat untuk pulang, itu sebenarnya satu langkah di mana dia balik kembali ya, balik kembali dengan konsekuensi dia akan dipermalukan, dia akan diketawain banyak orang. Kan dia ngomong gini, dengan penuh aku pergi, dengan tangan kosong aku pulang. Itu kan sesuatu yang bagi kebanyakan orang itu nggak akan bisa menerima kondisi seperti itu, ya kan? Tapi Naomi mau menerima semuanya itu. Makanya dia ngomong, jangan sebut aku lagi Naomi, tapi sebut aku Mara. Mara itu kan sedih. Jadi, tapi ketika itu diambil, yang luar biasa kita bayangkan coba kondisi Naomi pada saat itu. Dia itu datang ke kaum keluarganya dan dia harus menjadi janda dan janda yang tidak punya apa-apa. Terus dia bawa orang asing. Karena orang Israel dengan orang Moab itu kan sebenarnya nggak ada, ya istilahnya nggak ada kesamaan gitu. Dari pakaiannya aja udah beda. Terus pasti itu jadi buah bibir, ya kan? Jadi buah bibir di kalangan para wanita, di kalangan para laki-laki, para tetangga. Tapi konsekuensi itu Naomi terima gitu. Dan yang luar biasa di sini dikatakan Ruth, makanya kitab ini bukan kitab Naomi, tapi kitab Ruth. Kenapa harus disebut kitab Ruth? Karena Ruth itu mengambil peran, dia mengikat janji dengan Naomi. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Gak gampang orang mengakui bangsa orang lain sebagai bangsanya dia, Allah orang lain sebagai Allahnya dia. Karena dia tahu, dia bisa melihat Allahnya Naomi. Ketika dia mengambil keputusan untuk pulang, dia bisa lihat itu dan dia bisa merasakan itu. Makanya, di mana kamu dikubur? Aku dikubur di situ. Dia nggak menginginkan keluarganya yang di Moab. Karena dia tahu bahwa ketika dia menyatu dengan orang yang tepat, maka dia akan hidup diberkati. Meskipun pada saat itu Ruth nggak kepikiran dia akan kawin lagi. Ya kan? Nah, di situ kita lihat akhirnya Ruth punya inisiatif untuk menghidupi ini keluarga kecil ini, menantu dan mertua. Saya tuh dua-duanya mertua saya udah nggak ada, mama papa saya juga udah nggak ada. Jadi saya yatim piatu dan tidak punya mertua juga. Dan saya tidak pernah mengalami yang namanya pernah sih sebentar tinggal sama mertua atau mertua tinggal di rumah saya. Jadi dengan kata lain, Ruth punya inisiatif. Inisiatif inilah yang dihargai. Bukan hanya oleh Naomi, tapi oleh seluruh bangsa Israel pada saat itu. Ya, dia dengan kondisi dia, dengan pakaian dia, dengan keberadaannya dia lakukan itu seolah-olah merendahkan diri dengan serendah-rendahnya untuk mengambil jelai. Dan dia berdiri atau misalnya mengambil itu kan dengan posisi menunduk, ya nggak ada misalnya posisinya langsung berdiri tegak gitu, dia menunduk. Itu sebenarnya satu gambaran dia mau merendahkan diri. Sampai akhirnya sang CEO ini, tadi kata Ida, ini yang suka nonton drakor ketahuan ini tahunya CEO. Dia ngomong, siapa dia? Terus akhirnya orang dengan mudah menceritakan siapa Ruth. Karena dia tahu dari selentingan. Jadi kabar kepulangannya Naomi itu didengar oleh banyak orang dan jadi desas-desus di kalangan bangsa Israel. Tapi yang luar biasanya, muncul belas kasihan dari Boas. Itu yang paling luar biasa. Kenapa Boas sampai berbelas kasihan? Karena sikap Ruth yang sayang sama Naomi, sikap Ruth yang akhirnya berpihak kepada Naomi itu memunculkan belas kasihan. Sebenarnya di sini adalah belas kasihan Allah ke kita ketika kita memiliki satu unsur ketaatan. Dan yang luar biasa, perintah Naomi yang meskipun saya bilang itu tuh tidak senonoh gitu kan, perintahnya suruh tidur di tempat pengirikan dan ngebuka selimut Boas tidur di kakinya. Kalau kita bayangkan ada seorang perempuan yang begitu kan istilahnya pasti nanti akan jadi cemar namanya. Perintah yang tidak senonoh dari Naomi pun Ruth ngomong, iya Kak, perkataanmu akan aku lakukan. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Saking apanya, saking Ruth percaya banget sama Naomi.
Jadi ketika Boas melihat bahwa malam-malam dia kebangun, kemudian kenapa ada orang gitu. Dan ketika dipegang perempuan gitu, kebayang ya. Nah, disitulah muncul akhirnya Boas, ya udah kamu jangan kemana-mana lagi, nanti saya akan tebus kamu. Tapi Boas punya aturan. Ini di sini yang luar biasa. Orang Israel tuh hidup dalam keteraturan. Boas bilang bahwa ada orang yang lebih berhak untuk menebus kamu sebetulnya, bukan saya. Nah, mari kita nanti lihat hasilnya. Saya akan panggil orang itu dan kemudian akhirnya Boas tahu segala sesuatu tuh harus ada saksi. Maka dipanggilnya lah saksi-saksi dan dia ngomong, nih, ini ada tanah Elimelek, Elimeleknya udah nggak ada Kilion dan Mahlon juga udah nggak ada. Mau nggak kamu beli? Oke, saya beli. Baru Boas ngomong, tapi ada satu lagi, istrinya Mahlon, kamu mau nggak nikahin dia? Oh, kalau itu nggak mau. Karena saya nggak mau mengkontaminasi keluarga saya, keturunan saya. Karena kan Moab itu bangsa yang tidak disukai Allah. Itu lahir dari incest antara anaknya dari siapa? Ponakannya Abraham tuh, Lot ya, dan anaknya. Lot dan anaknya. Lahirlah bangsa Moab. Terus saya nggak mau keturunan saya nanti akhirnya terkontaminasi, terkameri. Oh ya udah, kalau begitu pakai materai. Materainya itu menanggalkan kasut kan. Menanggalkan kasut sebagai bukti bahwa itu sudah diserahkan untuk Boas akhirnya mengambil alih segala kepemilikan Elimelek termasuk menikahi Ruth. Nah, di situ Ruth masih nggak tahu dia akan jadi seperti apa dan yang dia nikahi itu bukan orang muda gitu. Karena kan Boas ngomong kan anakku, artinya udah lumayan usia gitu kan. Terus ketika itu terjadi pula, kita lihat akhirnya Ruth punya anak yang menjadi kakek dari Daud. Nah, dan Ruth ini merupakan salah satu wanita yang disebutkan namanya dalam silsilah Kristus gitu ya, Yesus Kristus. Jadi dari sini kita belajar sih sebenarnya. Bagi saya sendiri belajar. Dengan siapa kita mengikatkan diri? Dengan siapa kita membuat covenant atau ikat janji? Ketika kita mengikatkan diri atau kita membuat covenant dengan orang yang tepat, maka berkat Allah itu akan mengalir. Dan ketika kita melakukan covenant, bukan hanya setengah-setengah, tapi taatnya taat mutlak. Apapun yang dilakukan oleh Ruth kan menganggap bahwa Naomi ini adalah ibu rohaninya dia, Naomi ini adalah teman seperjalanannya dia. Apapun yang dikatakan Naomi, meskipun itu nggak masuk akal, dia akan lakukan. Nah, karena itu akan membawa dampak yang luar biasa sampai akhirnya Ruth membangun hubungan kembali, membangun rumah tangga kembali dan akhirnya dia melahirkan anak-anak yang luar biasa gitu kan. Dimulai dari Obed, kemudian Obed itu adalah bapaknya Isai, kemudian Isai itu sendiri adalah bapaknya Daud gitu. Tapi sekali lagi kita lihat di sini bukan karena Ruth tahu ujungnya akan bagaimana. Ruth nggak tahu ujungnya bagaimana. Ruth juga nggak tahu jalan ceritanya akan bagaimana. Kita yang tahu nih, kita yang baca, oh Ruth itu 4 pasal perjalanannya begini dari awal sampai akhir begini. Ruth nggak tahu, tapi dia hanya tahu satu hal. Dia punya ikat janji, bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku, itu yang akhirnya membuat Ruth melebur dengan orang-orang Israel. Dari dalam gelap, terbitlah terang. Dari dalam kesulitan yang luar biasa yang dihadapi Naomi, makanya dia merasa sedihnya luar biasa. Dia nggak tahu harus makan apa, tapi akhirnya Ruth muncul ide. Dari sini kita bisa ngelihat bagaimana perjalanan Ruth dipimpin Tuhan secara luar biasa sampai akhirnya dia bisa menemukan destininya dia di tanah Israel. Ketika dia menikah dengan Mahlon, ya dia nggak tahu, oh tahu Mahlon, tapi dia tidak bisa menemukan destininya dia. Dia hanya bisa menemukan destininya setelah dia menikah dengan Boas. Dan destiny itulah yang akhirnya membawa nama Ruth menjadi harum. Bukan ibu kita Kartini harum namanya ya, tapi nama Rut menjadi harum dan akhirnya nama Rut dicatat di dalam Alkitab bahkan punya satu kitab khusus yaitu kitab Rut. Itu aja sih dari saya tambahannya Bu Joli. Luar biasa, Makasih. luar biasa Bu Dede ya. Jadi tadi saya catat ini kata-kata yang menurut saya itu poin paling penting yaitu dengan siapa kita mengikatkan diri ya atau covenant tadi ya. Itu tadi ya kuncinya ya. Tadi Bu Dede tuh menerangkan ini saya catat. Ruth berkata Allahmu Allahku ya.
Jadi di sini kita melihat ini tadi dengan siapa kita mengikat diri. Nah, ini ibu-ibu ya. Jadi kita melekat pada Tuhan dalam iman. Terus ini dia tadi. Kita itu melekatlah juga kepada komunitas yang membawa kita dekat kepada Tuhan, ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalaupun mengikatkan diri, tadi seperti tadi Bu Dede katakan mengikatkan diri secara mutlak, ya. Bagaimana halnya tadi Ruth melekat kepada Naomi, ya. Dia melekat kepada Naomi kenapa? Karena dia mengenal Tuhan. Nah, jadi kita bisa lihat sini bahwa kita juga melekatkan diri kepada jangan salah pilih gitu ya, melekatkan diri pada komunitas, kepada orang yang membawa kita itu melekat kepada Tuhan ya. Karena ketika kita melekatkan diri kepada komunitas ataupun orang yang membawa kita dekat kepada Tuhan, hidup kita ini juga menjadi lebih terarah ya, secara rohani gitu ya. Jadi eh, kita dekat dengan orang yang membangun juga iman kita. Jadi jangan salah pilih. Kita mulai merefleksikan diri, apakah aku melekatkan atau mengikatkan diriku kepada komunitas-komunitas yang membangun imanku gitu ya. Jadi kita harus semakin lebih melekat kepada Tuhan dengan cara tadi itu mengikatkan diri kepada komunitas-komunitas yang membangun iman kita. Seperti salah satunya kita sama-sama membaca firman Tuhan. Ya, ini bukan komunitas menggosip ya, tapi komunitas membaca firman Tuhan ya yang membangun iman. Demikian juga di dunia real ibu-ibu ya. Ini kan di Zoom. Nah, di dunia real carilah komunitas-komunitas juga yang membangun iman ya. Jangan nanti habis ini kita baca firman di sini terus nanti komunitas realnya malah sebaliknya ya. Jadi itu namanya bukan mengikatkan diri secara mutlak itu. Seperti tadi yang katanya Bu Dede. Oke, baik. Terima kasih Ibu-Ibu. Kita sudah selesai membaca firman. Luar biasa dari Ruth kita belajar banyak. Saya percaya bahwa eh, bacaan Ruth hari ini itu tidak berlalu begitu saja ya. Tetapi kita bisa belajar dari karakter Ruth untuk belajar pada satu pengharapan juga ya, pengharapan yang mungkin secara manusia itu tidak pasti, tetapi Tuhan memberi kepastian ketika kita setia gitu ya. Lalu yang kedua, mengikatkan diri ya. Tadi bagus tuh yang saya catat di sini. Kepada siapa kita mengikatkan diri? Nah, teman-teman, ibu-ibu sudah tahu jawabannya ya. Mengikatkan diri kepada komunitas yang membangun iman kita, yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Baik, kalau tidak ada lagi Ibu-Ibu, kita akan tutup di dalam doa. Mungkin Bu Dede bisa tutup di dalam doa, Ibu. Oke, Bu, siap, Bu. Ibu-ibu, mari kita berdoa ya. Bapak yang baik, thank you untuk malam hari ini. Karena Tuhan sendiri yang sudah menolong setiap kami, untuk kami boleh mengupas kembali firman yang sudah Kau berikan. Kami tahu itu awalnya logos bagi kami, dan sekarang itu boleh menjadi satu rema dalam hidup kami. Makasih Bapa, biarlah kiranya itu juga boleh terus hidup bukan hanya hari ini bagi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kepada kami semua jalan yang harus kami lewati, dan kami mau ketika kami jalan bersama-sama, kami ada di dalam koridor yang sudah Engkau tetapkan. Kami ada dalam jalan yang sudah Engkau tetapkan. Kami tahu Tuhan, Engkau memberikan kepada setiap kami tujuan hidup kami masing-masing, purpose driven kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang punya purpose masing-masing sesuai dengan destiny yang sudah Kau tetapkan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, mungkin kami juga sama seperti Ruth yang nggak tahu ujungnya kami di mana. Tapi kami mau Tuhan, ketika kami ada dalam perjalanan ini bersama-sama dengan Kau Bapa, kami boleh memilih untuk taat kepada Engkau Tuhan, taat kepada firman yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kami juga boleh ada di komunitas ini Tuhan, kami saling share, kami saling membangun satu dengan yang lain. Sama seperti halnya besi menajamkan besi, biarlah kiranya kami saling menajamkan satu dengan yang lain. Makasih sekali lagi Tuhan Yesus. Makasih untuk malam hari ini yang luar biasa Engkau berikan bagi kami Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang militan-Mu Tuhan. Orang-orang spesial-Mu Tuhan. Orang-orang yang memiliki satu karakter yang luar biasa Tuhan. Kami nggak goyah oleh apapun juga karena kami tahu Bapa menyertai langkah hidup kami. Berdoa untuk Ibu Sariana, Tuhan Kau sembuhkan sakitnya, Kau tolong dia dalam segala keberadaannya Amin. dia.
Tuhan juga tolong Amin. dia supaya dia bisa menemukan Engkau di dalam segala keberadaannya Tuhan. Kami Amin. bersyukur Amin. juga untuk Ibu Joli, Tuhan terus tambahkan hikmat-Mu kepada Ibu Joli. Kalau dia memimpin satu komunitas ini Tuhan, biarlah kiranya memimpin di dalam seluruh kebenaran yang Tuhan berikan kepada dia. Berdoa untuk Amin. segala aktivitas dan pekerjaannya dia, Tuhan tambahkan hikmat-Mu atas Ibu Joli. Sebagai ibu dalam Amin. keluarga, sebagai istri dari satu suami Tuhan. Berdoa untuk Ibu Ati juga, biarlah kiranya hikmat yang dari surga Engkau berikan kepada Ibu Ati, sehingga dia dimanapun dia berada, dia boleh menjadi garam dan terang dunia. Makasih juga untuk Ibu Amin. Pita Tuhan. Engkau berikan kesembuhan secara sempurna untuk Ibu Pita. Tolong dia supaya dia boleh dibangkitkan kembali, kakinya boleh dipulihkan kembali, dan dia boleh menjadi orang yang akhirnya memotivasi banyak wanita-wanita lain Tuhan. Makasih juga Tuhan Yesus untuk Ibu Cornelia Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersua kembali di dalam Zoom ini dengan Ibu Lia. Tolong Tuhan Yesus dalam segala hal yang harus dia lakukan. Dia jadi seorang yang militan juga di kondisinya saat ini. Engkau memimpin dia, menolong dia Tuhan. Menjadi wanita yang bijaksana, wanitanya Allah Tuhan. Makasih juga untuk Ibu Ayu. Kami tahu Tuhan, Engkau mengerti apa yang menjadi kerinduannya Bu Ayu. Engkau tahu apa yang menjadi masalah dari Bu Ayu. Dan kami juga tahu Tuhan, Tuhan campur tangan dalam segala hal yang dihadapi Bu Ayu. Tuhan sendiri juga yang terus menopang dia. Dia bisa mengenali siapa Bapa yang dia sembah, siapa Allah yang dia sembah. Thank you Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Ibu Mary Karurukan. Engkau sendiri yang terus memberkati dia di Toraja sana. Dia boleh menjadi berkat juga bagi para wanita yang ada di sana. Terima kasih untuk Bu Eti Tuhan. Engkau sendiri yang sudah menunjukkan belas kasihan-Mu atas Bu Eti dengan luar biasa. Biarlah kiranya Bu Eti boleh diberkati secara luar biasa karena dia dijadikan sebagai bendaharanya Tuhan. Thank you juga Tuhan untuk Ibu Marina Kamagi Tuhan Yesus. Tolong dia Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga terus menyatakan anugerah-Mu bagi Ibu Marina. Dimanapun dia berada Tuhan, dia boleh menjadi kuat, dia boleh menjadi penopang bagi keluarganya. Makasih juga untuk Ibu Menci, Tuhan berkati usahanya, Tuhan tolong segala sesuatunya, sehatkan badannya, sehingga apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Makasih juga untuk Ibu Suryana Wahyu, Tuhan Yesus Bapa, di dalam nama Yesus anugerah terbesar sudah Kau berikan bagi dia. Dan apapun yang dia impikan, apapun yang dia cita-citakan, apapun yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan jawab. Makasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Kak Ida Tuhan, dalam segala keterbatasannya dia, Tuhan yang menjadi penopang bagi dia, Tuhan yang menjadi penolong bagi dia. Dan biar akhirnya Tuhan juga yang terus memberikan impartasi-impartasi roh bagi Kak Ida. Thank you juga untuk Ibu Haryani Tuhan Yesus. Makasih karena Engkau juga sangat mengasihi Ibu Haryani. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hatinya. Tuhan jawab apa yang menjadi mimpi-mimpi dia. Thank you juga untuk Kak Herlina Tuhan Yesus yang hari ini hadir. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana di masa mudanya dia. Tuhan sendiri yang memegang tangan kanannya dia dalam segala keberadaannya dia, sehingga keberhasilan demi keberhasilan, kemuliaan demi kemuliaan Kau nyatakan bagi dia. Thank you juga Tuhan untuk Ibu Nace. Tuhan sendiri yang memberikan kepada dia apa yang menjadi kerinduan hatinya. Tuhan tolong dia sebagai oma, sebagai istri, sebagai mama bagi keluarganya. Tuhan, biarlah kiranya terang yang ada dalam Ibu Nace boleh bersinar, menerangi semua orang yang ada di dekat dia. Thank you juga untuk Ibu Lili, Bapak. Kau tahu keberadaan tubuhnya. Kau sendiri yang memberikan kesembuhan secara total, Tuhan. Pakai Ibu Lili menjadi terang buat anaknya, Tuhan. Pakai Ibu Lili untuk juga menjadi terang bagi keluarganya. Makasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Gabriel. Dia seorang yang membina panti asuhan. Biarlah kiranya Bapa sendiri yang memberikan hati Bapa kepada Ibu Gabriel. Engkau juga menolong memberikan apa yang menjadi kebutuhan panti asuhan ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga yang mencukupkan segala sesuatunya. Thank you Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Grace, Bapak. Biarlah kiranya kasih karunia yang dari surga turun atas Ibu Grace. Dia juga boleh menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Makasih sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, dan biar akhirnya setiap kami boleh melihat bahwa Bapa punya rancangan yang luar biasa. Rancangan-Mu tidak akan pernah berubah. Biar akhirnya kami ada dalam rancangan itu Tuhan. Makasih, di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur senantiasa. Amin, amin.